Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan kutipan sekilas daripada kurban. Kurban yang berarti dekat atau mendekatkan, atau disebut juga dengan udhiyah atau dahiyah. Secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam dengan melakukan penyembelihan binatang ternak itu untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti kurban adalah Islam, juga disebut dengan udhiyah dan adhiyah, yang bahasa Arabnya adalah qaribah, yang berarti dekat atau mendekatkan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dalam kurban dikenal juga istilah udhiyah, yang merupakan nama untuk hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban. Pada hari raya Idul Adha diperingati peristiwa kurban di mana Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah kemudian mengganti anaknya dengan seekor domba. Ketika waktu penyembelihan tiba, berikut beberapa keajaiban yang Anda ketahui dalam kurban tersebut. 1. Hukum melaksanakan dan ketentuan kurban dalam Islam. Menyembelih kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati kepada wajib. 2. Ketentuan hewan kurban dalam Islam. Ketentuan yang boleh dijadikan kurban disembelih adalah hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Untuk satu ekor sapi, 1 ekor unta, maka mencakup kurban untuk 7 orang, baik dalam satu keluarga yang berhubungan dengan keluarga 7 orang. Kalau kambing untuk 1 orang, 1 keluarga atau tidak, dalam artian kalau ada keluarga yang kurban 1 sapi, maka yang dihususkan, yang dicantumkan dalam nama 1 sapi itu adalah 7 orang yang sudah ditentukan oleh keluarga yang sudah berkurban, yang melaksanakan kurban tersebut. Syarat hewan kurban yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu jenis hewannya yang mau dikurbankan, yaitu harus binatang ternak, unta, sapi, kambing, dan juga domba. Bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Syarat yang kedua, usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan kurban, kalau unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Kalau sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Kalau domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan, dan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing, kalau di Indonesia itu kambing, sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun ke-2.
Syarat yang ketiga, kurban. Jadi mari syarat-syarat di atas itu harus kita penuhi biar kita kurbannya sah dikatakan kurban. Dan syarat yang ketiga adalah harus sehat. Syarat yang ketiga adalah hewan yang dikurbankan yaitu harus sehat tanpa ada cacat. Rasulullah SAW merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan supaya memenuhi syarat hewan kurban. Jangan memilih hewan yang buta sebelah atau sakit, pincang, dan sangat kurus dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sangat baik, yang sehat dan gemuk. Syarat yang keempat, bukan milik orang lain. Jadi yang dikurbankan itu bukan milik orang lain. Dalam artian kalau seperti saya kurban ya yang nanti dimasukkan ke kurban, dalam artian dimasukkan ke hitungan orang yang masuk ke untuk menaiki kurban sapi tersebut nanti di hadapan Allah, yaitu keluarga saya dengan hitungan 7 orang. Jadi bukan milik orang lain, bukan patungan dan sebagainya. Tidak sah bila kurban itu dengan cara patungan, gadai, dan juga dengan cara warisan, hewan warisan. Dalam artian kita harus mampu memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, itu mampu, kemudian kita berkurban. Tapi kalau kita dengan patungan, dengan kita mengandaikan, berarti itu tidak termasuk kita mampu. Yang kelima, syarat yang kelima, penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat Islam. Menurut Ibnu Rushd dari madhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah Idul Adha, dan batasan akhir penyembelihan hewan kurban adalah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Itu masa penyembelihannya sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i adalah 4 hari sampai 4 hari setelah Idul Adha, dihitung mulai Idul Adhanya. Menurut Imam Syafi'i, tinggal kita memilihnya. Adapun terkait dengan hal syarat hewan kurban harus jantan atau tidak, dalam kitab tidak dijelaskan, baik Nas atau Al-Quran maupun hadis, terkait pilih keutamaan antara jenis kelamin hewan kurban. Namun para ulama mengkiaskan kasus jenis kelamin hewan kurban ini dengan hewan untuk akikoh, hanya untuk akikoh. Tapi kalau kurban itu tidak ada penentuan, intinya sama-sama bisa untuk melewati siratal mustaqim. Ya, mudah-mudahan penyampaian tentang kutipan dari kitab, penjelasan dari kitab tentang kurban, mudah-mudahan menjadi pemahaman yang dalam bagi kita semua, sehingga yang sudah terkeliru, yang sudah salah, semua umat Islam mudah-mudahan bisa merubahnya biar sah kurban kita.
Mungkin bila mana ada kesalahan dari kami, sekian, mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.